Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai limit aljabar ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai limit aljabar hingga yang bentuknya itu bentuk akar dan limit aljabar hingga yang bentuknya polinom atau suku banyak. Nah, sekarang nih kita belajar mengenai limit aljabar hingga yang bentuknya itu adalah fungsi f dikurangi sama fungsi g gitu ya. Nah ini tapi dalam bentuknya bentuk akar gitu. Jadi nanti kalau misalnya ketemu sama soal yang punya dua akar seperti ini nih, ini fungsi fx, ini fungsi gx ya. Jadi fungsi fx dikurangi fungsi gx dalam bentuk limit ya. Nah ini kalau cara biasanya bisa diselesaikan dengan perkalian sekawan atau bisa juga diselesaikan dengan sifat yang ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu A lebih dari P maka hasilnya tak hingga. Kalau misalnya A kurang dari P maka hasilnya negatif tak hingga. Kemudian kalau misalnya ketemu A sama dengan P maka hasilnya adalah ini. Kita hitung pakai B dikurangi Q per 2 akar A. Mana A, B, C nya, mana P, Q, R nya. Nah ini. Jadi nanti kalau misalnya ketemu soal-soal seperti ini, diusahakan bentuknya harus seperti ini ya. Maksudnya akar fx-nya dikurangi dengan akar gx. Kalau misalnya dua-duanya belum dalam bentuk akar, maka harus dibuat dulu dalam bentuk akar. Oke? Langsung aja ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh soal nomor 1, kita akan selesaikan dengan cara biasa, kemudian kita selesaikan lagi dengan cara sifat ya. Nah, nanti kita compare apakah benar hasilnya sama di antara dua cara itu. Oke? Untuk cara biasanya, kalau misalnya ada bentuk akar, maka kita kalikan dengan kali sekawannya. Maka jadinya sama dengan kita tulis lagi ini. Limit x menuju tak hingga akar dari 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1 dikurangi x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6 dikali dengan sekawannya. Nah, dikali dengan ini lagi tapi tandanya tambah gitu ya. Akar 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1 ditambah akar x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6 per bawahnya lagi sama nih. 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1 ditambah x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6 itu ya. Nah maka jadinya, nah ini kalau misalnya ini kan bentuknya sama nih ya, atau yang ini, yang sebelah kiri sama ini ya kan, mereka sama berarti bedanya adalah cuma yang sini negatif, yang sini positif. Maka boleh langsung nih yang ini kali yang ini, maka hasilnya limit x menuju tak hingga akarnya hilang nih, yang ini nih, ini hilang, jadi tinggal 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1. Kemudian yang ini negatif dikali positif kan hasilnya negatif. Kemudian ini kan sama nih, nah sama-sama punya akar juga maka akarnya hilang, jadinya tinggal x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6. Oke, kemudian yang bawah, yang di bawah ini kan yang di sini nggak ada temannya nih, maka ini kita tulis ulang. 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1 ditambah x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6. Oke, sampai sini kita hitung dulu yang ini ya. Ini pengurangannya kita hitung. Ini kita sini aja ya. Berarti kan 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1. Nih, negatif kali x pangkat 2, negatif x pangkat 2. Negatif kali positif x berarti negatif x. Negatif kali negatif 6, positif 6. Maka ini jadinya 2x pangkat 2 kurang x pangkat 2. Berarti kan tinggal 1. Berarti x pangkat 2. Terus ini negatif 3x, negatif x jadinya negatif 4x. 1 tambah 6 tambah 7. Oke. So, di sini kita tulis lagi hasilnya ini. Jadinya limit x menuju tak hingga, kemudian yang atasnya jadinya x kuadrat dikurangi
X ditambah 7. Yang bawah kita tulis ulang. 2X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 1. Ditambah dengan akar X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6. Nah, sampai sini kita sama caranya dengan limit polinom, limit tak hingga polinom yang udah kita pelajari minggu kemarin. Kita bagi dengan pangkat yang paling tinggi. Nah, di sini pangkat yang paling tinggi itu adalah X pangkat 2 ya. X pangkat 2, maka nanti kita kalikan lagi dengan boleh ya. Sebenarnya ini boleh dibagi dengan X pangkat 2 per X pangkat 2 atau penulisannya bisa juga kalau misalnya perkalian dikali 1 per X pangkat 2 per 1 per X pangkat 2. Jadi masing-masing nanti dikalikan dengan 1 per X pangkat 2. Yuk, sekarang kita masing-masing kita kalikan dengan 1 per X pangkat 2. Maka jadinya limit X menuju tak hingga ini dibagi, pokoknya semua jadinya 1 per X pangkat 2 ya. X pangkat 2 per X pangkat 2 dikurang 4X per X pangkat 2 ditambah 7 per X pangkat 2. Nah, sekarang yang bawahnya ini kan ada akarnya nih, maka si X pangkat 2 ini masuk ke dalam akar. Jadinya gini, kalau misalnya masuk ke dalam akar itu sama aja X pangkat 2 nya kita kuadratkan ya. Jadi 1 pangkat 2, 1. Terus X pangkat 2 dipangkatin lagi 2, maka perkalian nih jadinya X pangkat 4. Maka tapi di sini ada bentuk akarnya gitu. Jadi kalau misalnya bentuk yang tadinya bukan bentuk akar masuk ke dalam bentuk akar, maka pangkatnya dikuadratkan lagi jadinya 1 per X pangkat 4. Oke, jadinya akar 2X pangkat 2 per X pangkat 4 dikurangi 3X per X pangkat 4 ditambah 1 per X pangkat 4 ditambah akar dari X pangkat 2 per X pangkat 4 ditambah X per X pangkat 4 dikurangi 6 per X pangkat 4. Semuanya pangkatnya 4. Nah, sampai sini kita kerjakan lagi seperti yang limit pada polinom. Kita hitung ininya pangkatnya ya. Kita sederhanakan bentuknya. Ini kan sama-sama pangkat 2. Jadi tinggal 1. Terus ini 1. Pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2. Jadinya yang atas hilang, yang bawah jadi tinggal pangkatnya 1. Ditambah ini tulis ulang. Kemudian yang bawahnya akar ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 4. Berarti sisa bawahnya tinggal 2 ya. 2 per X pangkat 2 dikurangi 3 per X pangkat. Ini 1, ini 4 dikurangi berarti 4 kurang 1 pangkatnya 3 ditambah 1 per X pangkat 4. Ditambah lagi ini sekarang. Terus ini pangkatnya 2, pangkatnya 4, jadi sisanya pangkatnya 2 ditambah 1 per X pangkat 3 dikurangi 6 per X pangkat 4. Oke, sampai sini baru kita ganti semua X ini dengan tak hingga. Oke, jadi sama dengan 1 dikurangi 4 per tak hingga ditambah 7 per tak hingga. Kalau tak hingga dikuadratkan ya tak hingga ya, udah banyak dipangkatin lagi banyak, berarti semakin banyak gitu. Terus 2 per ini ada akarnya tak hingga dikurangi 3 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga dikurang 6 per tak hingga. Oke, berarti jadinya ini kan kalau 4 per tak hingga itu adalah 0 ya. 1 dikurangi ini 0 ditambah 0 per ini semuanya 0 kan ya. Berarti akar 0 ya 0 ditambah akar 0. Ini 0 tambah 0 tambah 0 akar 0 ya 0. Berarti sama dengan 1 per 0. 1 dibagi 0 adalah tak hingga. Gitu ya. Jadi jawaban dari ini adalah tak hingga. Oke. Nah, gimana kalau misalnya pakai cara
sifatnya nih. Pakai cara sifat, nah kita cek. Ini A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R ya. A, B, C. Ini P, Q, R. Nah, kita cek dulu. A-nya berapa? A-nya 2, P-nya 1, maka A itu lebih dari P. Karena A lebih dari P, maka hasilnya adalah, karena A lebih dari P, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, ternyata hasilnya sama antara cara biasa dan dengan cara sifat. Sama-sama hasilnya adalah tak hingga. Oke? Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke. Nomor 2, kita pakai cara sifat aja ya. Nah, sekarang cek dulu mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya, mana P, Q, R. Oke? Ini A, ini B, ini C, ini P, ini Q, dan ini adalah R. Sekarang cek dulu A-nya. A-nya itu adalah 3. P-nya berapa? P-nya adalah 5. Oke, dari sini kita dapat A itu kurang dari P. Oke, karena A-nya kurang dari P, maka kalau misalnya kita lihat di sifat adalah hasilnya negatif tak hingga. Betul nggak? Nah, betulnya negatif tak hingga. A kurang dari P sama dengan negatif tak hingga. Oke, maka ini langsung aja kita isi negatif tak hingga. Sini, negatif tak hingga. Oke, untuk contoh soal nomor 3, kalau nanti ketemu soal seperti ini, maka keduanya ini harus kita ubah dalam bentuk akar ya, sama-sama akar. Nah, ini adalah si fx. Kemudian ini adalah si gx ya kan, maka si gx-nya ini harus kita ubah ke dalam bentuk akar. Perhatikan lagi, kalau misalnya si gx-nya di sini sudah ada tanda kurungnya, maka boleh langsung si 2x dikurangi satunya ini kita ubah ke dalam bentuk akar gitu ya. Maka jadinya limit x menuju tak hingga, kemudian akar 4x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 1 dikurang. Nah, ini kita kuadratkan si 2x dikurangi satunya gitu. Karena muncul bentuk akar, maka di sini ada kuadrat gitu. Maka sama dengan limit x menuju tak hingga akar 4x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 1 dikurangi. Nah, ini kita hitung dulu nih. 2x dikurangi 1, 2x dikurangi 1, 2x kali 2x, 4x pangkat 2, kemudian 2x kali negatif 1, negatif 2x, negatif 1 kali 2x, negatif 2x, kemudian negatif 1, negatif 1, jadinya positif 1. Ini tulis lagi 4x pangkat 2. Ini hasilnya berapa? Negatif 2, negatif 2, jadinya negatif 4x. Kemudian ini positif 1, maka ini kita masukkan ke dalam bentuk akar. 4x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 1. Nah, sampai sini kita cek lagi nih. Kalau misalnya kalau pakai bentuk sifat, maka jadinya A sama dengan A-nya 4. Kemudian P-nya berapa? P-nya juga 4. Maka yang kita pakai caranya B dikurangi Q per 2 akar A ya. Kita pakai bentuk sifat, cara sifat. Jadi kalau misalnya A sama dengan P, kita pakai ini. Oke? Di sini mana A-nya? A-nya 4, B-nya 3, C-nya 1. Ini P, ini Q, ini R gitu ya. Oke, kita cari B min Q per 2 akar A gitu ya. Sama dengan B-nya berapa? B-nya 3. Dikurangi Q-nya berapa? Q-nya negatif 4 per 2 akar A-nya berapa? A-nya 4. Maka sama dengan 3. Nih negatif-negatif positif. 4 per 2 dikali 2. Akar 4 kan 2. Kemudian jadinya 7 per 4. Selesai. Cek lagi apakah 7 per 4-nya bisa disederhanakan lagi. Kalau misalnya nggak bisa disederhanakan, maka selesai sampai sini.
Ini pakai cari sifat ya. Nah, kalau misalnya mau coba pakai cara biasa, apakah hasilnya 7/4 juga? Monggo silakan. Oke? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Nah, di sini sama kayak contoh soal nomor 3 ya, karena si GX-nya ini belum dalam bentuk akar, maka kita buat ke bentuk akarnya. Berarti sama dengan limit X menuju hingga akar dari 9X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 5 dikurang. Nah, ini bedanya ya. Kalau dalam bentuk, kalau tadi nomor 3 itu si GX-nya itu udah dalam sama dengan dikurangi sekian gitu ya, bla bla bla. Ini GX-nya sudah dalam bentuk kurung gini. Nah, kalau misalnya yang dalam bentuk kurung boleh langsung kita bentuk akar dan dikuadratkan. Tapi kalau misalnya di sininya belum ada tanda kurungnya, maka kita harus ke tanda kurungnya dulu, kita masukin ke dalam kurung gitu. Jadi karena di sini tandanya negatif, jadinya di sini negatif. Ini kan berarti negatifnya diambil nih ya, negatif 3x, maka tinggal 3x. Kemudian ini kan 2x, karena negatifnya ini sudah ada di depan nih, jadinya di sininya adalah positif 2 gitu. Jadi kalau misalnya ini dikaliin sama aja, negatif dikali 3x, negatif 3x, negatif dikali positif 2, negatif 2 gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau misalnya belum di dalam kurung, maka dalam kurungnya setiap negatifnya itu ditarik ke depan, si negatifnya ditarik ke depan. Oke? Nah, sama dengan limit X menuju hingga akar 9X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 5. Nah, ini sama kayak tadi, kita ubah ke bentuk akar, maka 3X ditambah 2-nya, sini ada tanda kuadratnya. Oke? Kita cari dulu. 3X ditambah 2, 3x ditambah 2, 3x 3x 9x pangkat 2, 3x tambah dikali 2 6x, 2 dikali 3x 6x, 2 dikali 2 4. Oke, 9x pangkat 2 ditambah 12x nih tambah 4. Kita masukkan ini, kita substitusikan sama dengan limit x menuju hingga akar dari 9x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 5 dikurangi akar 9x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 4. Oke, sekarang kita cek berapa A-nya. A-nya adalah 9. Berapa P-nya? P-nya adalah 9. Maka A itu sama dengan P. Karena A sama dengan P, maka kita cari dengan cara B dikurangi Q per 2 akar A. Oke, sama dengan B-nya berapa? B-nya negatif 2. Dikurangi Q-nya berapa? Q-nya 12. Per 2 akar A. A-nya tadi berapa? A-nya adalah 9. Gitu. Kemudian sama dengan negatif 2, negatif 12, jadinya negatif 14 per 2 nih akar 9 itu adalah 3 ya kan ya, berarti 2 dikali 3, 6. Nah, di sini sekarang, ini udah selesai belum? Sudah sih, udah selesai, tapi belum dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Jadi kalau misalnya ketemu bentuk pecahan, hasil akhirnya itu usahakan buat ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, sekarang 14 sama 6 ini bisa sama-sama dibagi berapa? Sama-sama kita bagi 2. Jadi negatif 14 dibagi 2 jadinya negatif 7. 6 dibagi 2 jadinya 3. Cek lagi apakah 7 dan 3 masih bisa disederhanakan lagi. Kalau misalnya nggak bisa, berarti selesai sampai sini. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dengan mudah dipahami. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, silahkan disimak lagi videonya, atau boleh juga bertanya via WhatsApp ya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.